Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan Kristen kita pada kesempatan yang sangat indah ini. Saudara, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan yang singkat, dengan renungannya saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menggelitik hati dan kehidupan kami, agar kami rindu kemudian berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat terkenal di dalam ayatnya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan digambarkan bermacam-macam dengan cara-cara yang berbeda. Seperti air yang mengalir ke sungai, seperti derasnya angin, seperti gelombang laut yang begitu besar, seperti angin puting beliung. Saudara, di sini menggambarkan seluruhnya bahwa cinta Tuhan itu begitu ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kita. Dan kita mengamini hal itu, saudara. Banyak pengalaman-pengalaman yang diceritakan orang mengenai kisah kasih Tuhan. Yang pertama, mereka terpuruk, tetapi Tuhan membangkitkan mereka, mengajarkan mereka nilai-nilai hidup. Itu pun kemudian menjadi pembelajaran bahwa kasih Allah begitu nyata yang mendewasakan kehidupan kita. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya adalah apakah kita memiliki kasih sebesar apa kepada Tuhan, saudara? Seringkali di dalam kesusahan kita mohon Tuhan bantu kita. Seringkali di dalam sakit penyakit kita katakan, Tuhan sembuhkan aku mau melakukan sesuatu. Kalau Tuhan menyembuhkan aku seperti orang kusta itu, saudara. 10 orang kusta, 9 hilang, cuma 1 yang bisa bersyukur. Dan orang yang sembuh seringkali lupa akan janjinya kepada Tuhan. Karena tubuh yang sehat seringkali membuat kita berpikir saya bisa. Bahkan kita lupa bahwa kita tidak bisa apabila kita tidak bergantung pada Sang Pencipta. Saudara, seberapa besar cinta kita, ataukah kita bertanya seberapa banyak kita seringkali melupakan akan Tuhan atau membelakangi Tuhan. Suatu hari ada satu pasang suami istri yang nampaknya saling mencintai di dalam pertama-tama pernikahan mereka. Tetapi waktu berselang kemudian si istri ini selingkuh, saudara. Selingkuh sama orang yang dekat dengannya, orang yang kerja dengannya, orang yang berada di luar sana. Yang ingin saya katakan bahwa dia begitu banyak melakukan perselingkuhan. Sang suami tahu hal itu. Lalu suatu hari sang suami memanggil dia dan menjelaskan bahwa berhentilah berselingkuh. Seringkali suami langsung marah atau memukul istrinya, tetapi kali ini tidak. Sang suami adalah orang yang sabar, yang memberikan kesempatan kepada sang istri, mengampuninya apabila dia mau berubah, hidup yang salah menjadi hidup yang benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, istrinya minta ampun sama suaminya. Lalu kemudian mereka hidup bahagia lagi beberapa bulan ke depan. Lalu penyakit istrinya yang amoral ini kembali diulang. Dia berselingkuh lagi dengan orang yang lain. Saudara, sang suami memanggil istrinya mengampuni lagi dan begitu seterusnya sampai 4-5 kali, saudara. Dan pada titik tertentu, sang istri hilang minggat dari rumah bersama laki-laki lain dan mengambil sebagian besar harta yang ada di dalam rumah itu dan pergi bersama orang yang bukan pasangannya. Bertahun-tahun kemudian, sang suami dengan kendaraannya parkir pada suatu tempat dan dia turun melewati sebuah trotoar. Ketika dia melewati trotoar itu, saudara, tiba-tiba dia melihat wanita kucel yang kumal dan memegang satu mangkuk yang kosong, dan di situ diharapkan ada uang yang bisa diisi oleh orang-orang yang lewat. Dia menjadi seorang pengemis, wanita itu. Lalu kemudian sang suami mengenal siapa wanita itu istri saya. Maka pada saat itu sang suami berkata, istriku, dan wanita ini balik kaget setengah mati dan dia berusaha lari. Tetapi karena kurang makan, kurang tenaga, dia tidak bisa lari dengan lebih cepat. Akhirnya sang suami berhasil memberhentikan dia. Wanita ini yang adalah istrinya berkata, maafkan saya tidak mampu membayar
harta yang saya bawa lari dari rumah kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sang suami tersenyum kepada dia. Saya tidak tahu apakah saudara berkata suami ini begitu bodoh atau tidak. Tetapi inilah yang menggambarkan Tuhan yang begitu baik terhadap orang berdosa seperti saya dan saudara. Pada saat itulah kemudian sang suami berkata, pulanglah ke rumah. Saya belum menikah. Saya menanti engkau karena di rumah itu tidak ada warna, tidak ada kenyamanan, tidak ada lagu, musik yang indah di telinga saya. Ketika engkau pergi meninggalkan rumah itu. Saudara wanita ini berterima kasih. Dia tundukkan diri dia peluk kaki sang suami, dan dia pulang ke rumah bersama-sama suaminya. Dia membersihkan diri, saudara. Dia berdandan dengan begitu cantik supaya bisa dilihat oleh suaminya bahwa dia masih saja cantik. Ketika itu suami berkata, rumah ini milik kamu. Semua yang ada di sini milik kamu. Kita harus hidup bersama-sama sampai tua. Saudara, apa yang terjadi ketika sang suami melangkah di depan istrinya? Dengan pelan istrinya mengambil sebuah belati dari belakang dirinya lalu kemudian menusuk mati suaminya. Dengan maksud mengambil seluruh harta suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita jengkel mendengarkan kisah ini. Tetapi seringkali itulah kehidupan kita di hadapan Tuhan ketika Tuhan begitu baik sama kita. Kata Alkitab, ada kata satu bersundal, yaitu berselingkuh dengan berhala-berhala yang lain. Mungkin itu harta kita yang kita anggap prioritas dalam hidup kita. Mungkin itu tubuh kita, mungkin itu kepintaran kita, dan mungkin itu bahkan anak kita yang kita anggap jauh lebih penting daripada Tuhan. Dan kita menjadikan apa yang kita anggap lebih penting itu sebagai berhala di dalam hidup kita. Saudara, disinilah Tuhan kembali mengingatkan kita. Betapa besar cinta kasih Allah sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan ketika Allah tidak wajib menyelamatkan kita. Dia memilih saudara untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah cinta yang tidak bisa saudara lukiskan di atas kanvas. Bahkan seorang penyanyi berkata, walaupun cakrawala itu sebagai kertas, air laut sebagai tinta, pohon-pohon sebagai pena, tidak akan mampu menuliskan betapa besar cinta Tuhan bagi saudara. Kembalikanlah secuil kasih kita kepada Dia. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan akan kuberikan kepadamu. Apa yang bisa kupersembahkan hidup ini sekalipun akan kuberikan kepada Tuhan. Saudara, marilah kita melangkah bersama Tuhan. Melangkah bukan dengan pengkhianatan. Melangkah bukan dengan kekerasan hati. Melangkah bukan dengan amoralitas kita. Tetapi melangkah dengan cinta yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Maka pada waktu itu kita bisa melihat betapa indahnya hidup kita. Betapa kita mengenal dan mengerti siapa diriku karena aku mengenal Tuhanku. Saudara, marilah kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cinta kasih yang begitu ajaib yang Engkau berikan kepada kami. Engkau tidak main kalkulator untuk menghitung kasih. Sementara kami seringkali berkalkulator untuk menghitung untung dan rugi ketika kami mengikuti Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kanal ini menjadi berkat bagi saudara, bagikanlah ke teman-teman saudara, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan memberkati.